Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Cari tahu yuk. Nah, kali ini kita akan bakal bahas sosok yang pasti kamu kenal, yaitu Richard Branson. Pria dengan rambut pirang yang selalu tampil santai tapi punya bisnis yang nyeleneh banget. Mulai dari rekaman, pesawat terbang, sampai bahkan mau bikin perjalanan-perjalanan ke luar angkasa, teman-teman. Kita cari tahu yuk. Tapi tahukah kalian, dulunya dia itu anak yang dianggap gagal di sekolah loh. Ayo kita simak bagaimana cerita suksesnya yang membuat kalian menjadi lebih semangat. Ya, Richard Branson lahir pada tanggal 18 Juli tahun 1950 di London. Dari kecil dia itu punya masalah besar sama pelajaran di sekolah. Bisa ditebak ya teman-teman? Iya, dia menderita disleksia dan ADHD. Jadi susah fokus, baca tulis, dan juga susah banget untuk menerima pelajaran. Sampai-sampainya dia tuh sering dikeluarkan dari sekolah dan bahkan gurunya itu pernah bilang, Branson, kamu nanti cuma bakal jadi pengangguran atau malah menjadi penjual barang di jalanan. komentarnya itu cukup menyakitkan teman-teman. Tapi bukan cuma itu, SMA dia juga nggak pernah tamat karena masalah akademiknya. Nah, tapi kalian tahu nggak nih teman-teman, orang tuanya itu nggak pernah menyerah sama dia. Mereka itu selalu bilang, kamu mungkin kurang pandai di pelajaran, tapi pasti ada bakat lain yang mungkin kamu punya. Dan itu yang membuat Richard nggak pernah patah semangat. Pada umur 16 tahun, Richard udah punya ide bisnis pertama, yaitu membuat majalah bernama Student. Idenya itu cuma satu, teman-teman. Membuat majalah yang ngomongin hal-hal yang penting buat anak-anak muda pada waktu itu. Kayak hak mahasiswa, masalah sosial, dan juga musik tentunya. Nah, cara menjualnya juga unik. Dia dan teman-temannya jalan-jalan keliling kampus dan sekolah untuk menjual majalahnya. Hasilnya cukup sukses loh, teman-teman. Bahkan mereka bisa nemenin dana majalah dengan iklan dari perusahaan besar seperti Coca-Cola, teman-teman. Nah, dari sana dia tuh melihat peluang baru. Banyak pembaca majalah mereka yang ternyata suka musik, tapi harga rekaman mahal banget. Nah, dia itu langsung bikin bisnis penjualan rekaman melalui surat. Dan nama bisnisnya itu Virgin. Kenapa Virgin? Karena dia dan temannya bilang, kita itu baru aja keluar dari sekolah dan sama sekali nggak tahu apa-apa tentang bisnis. Jadi kita itu kayak anak-anak baru yang perawan dalam dunia bisnis. Nah, tahun 1972, dia membuka toko rekaman pertama di Oxford Street, London. Dan yang paling keren, mereka itu jual rekaman dengan harga yang lebih murah dari kompetitor. Nah, akhirnya toko itu langsung ramai dan mereka pun bisa buka cabang di mana-mana. Nah, setelah sukses dengan rekaman, Richard malah punya ide yang lebih gila, teman-teman, yaitu membuat maskapai penerbangan. Tahun 1984, dia mendirikan Virgin Atlantic. Waktu itu orang-orang bilang bahwa dia itu gila gitu ya. Bagaimana mungkin bisnis baru bisa bersaing dengan maskapai besar seperti British Airways dan lain-lain, teman-teman. Tapi Richard punya cara sendiri. Dia fokus pada pelayanan yang berbeda. Misalnya memberi makan yang enak, film bagus di pesawat, bahkan ya ada kamar mandi buat penumpang kelas bisnis. Akhirnya Virgin Atlantic jadi salah satu maskapai paling populer di dunia. Bukan cuma itu aja ya teman-teman, dia terus ngembangin bisnisnya ke segala sektor yang bisa dibayangin. Ada Virgin Cola untuk menyaingi Coca-Cola, ada juga Virgin Mobile untuk menyaingi di telekomunikasi, Virgin Hotel buat pariwisata, sampai Virgin Media untuk internet dan juga TV kabel. Dan yang paling keren dari semua itu, tahun 2004 dia bikin Virgin Galactic, perusahaan yang fokus untuk membuat perjalanan ke luar angkasa untuk orang biasa. Dan tahun 2021 dia sendiri yang menjadi penumpang pada penerbangan uji cobanya, teman-teman. Jadi dia itu orang ketiga paling tua yang pernah ke luar angkasa. Nah, dari semua bisnisnya itu, kekayaan Richard Branson itu sekarang diperkirakan sekitar 3 miliar dolar Amerika, teman-teman. Selain itu, tahun 2000 dia dapetin gelar kesatria dari Ratu Inggris karena kontribusinya buat dunia kewirausahaan. Tahun 2007, dia juga masuk daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia versi majalah Time. Nah, tapi yang paling penting ya teman-teman dari cerita tadi adalah filosofi bisnisnya yang sangat berbeda. Dia bilang, jangan pernah takut buat mengambil resiko, karena kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Dia juga orang yang sangat fokus pada orang yang bekerja bareng dengannya. Dia tuh pernah bilang, kalau dia bahagia, karyawannya juga harus bahagia. Jadi intinya ya teman-teman, cerita Richard Branson ini ngajar kita bahwa tidak ada batasan untuk sukses. Meskipun kamu dianggap kurang mampu di satu bidang, pasti ada bidang lain yang mungkin bisa kamu kuasai. Yang penting jangan menyerah ya teman-teman, harus berani ngambil resiko dan selalu peduli sama orang lain. Dia buktiin ya bahwa seorang anak yang gagal di sekolah bisa jadi salah satu pengusaha paling sukses di dunia.
Jadi kalau kalian ada impian yang mau dicapai ya jangan takut untuk memulai, tapi kalian juga harus fokus ya teman-teman. Oke deh teman-teman, itu dia tadi cerita sukses Richard Branson yang bisa kita pelajari. Kalian ada pesan atau pengalaman sendiri tentang mengejar impian? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga kalian like dan subscribe channel ini untuk cerita inspiratif lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.